Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lemahnya Tata Kelola Perusahaan Pemicu Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya yang disusun oleh Helda Aprilia, Indri Dwiyanti, Reski Khairunisa, Resti Anggraini, Rika Stianingrum, Siti Kholila Anissa, Widi Rahmawati. Sebelum kita memulai membahas permasalahan lemahnya tata kelola perusahaan PT Asuransi Jiwasraya, ada baiknya kita mengerti tentang apa itu tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Secara umum, istilah good corporate governance diartikan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan secara istilah, definisi good corporate governance menurut Syahroza adalah suatu mekanisme tata kelola secara baik dalam melakukan pengolahan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif, dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun prinsip-prinsip good corporate governance, yang pertama, transparansi atau keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan. Keempat, independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen atau lainnya. Kelima, fairness atau kesetaraan, yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta perundangan yang berlaku. Manfaat penerapan good corporate governance. Yang pertama, GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien. Kedua, GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional. Yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan hukum dan peraturan. Yang keempat, membangun manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. Yang kelima, mengurangi korupsi. Tujuan good corporate governance. Yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil, agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan iklim investasi nasional. Yang keenam, mensukseskan program privatisasi. Latar belakang perusahaan. Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan milik negara yang sudah lama berdiri dan dikenal masyarakat selama puluhan tahun. Makanya tidak heran kalau banyak masyarakat yang mempercayakan asuransinya ke Jiwasraya.
Ternyata, jauh sebelum skandal keuangan ini terkuak ke publik, kondisi keuangan Jiwasraya pernah bermasalah tepatnya belasan tahun lalu. Di tahun 2006, ekuitas atau modal Jiwasraya mencapai 3,29 triliun. Di tahun berikutnya, defisit ekuitas Jiwasraya semakin besar sampai 5,7 triliun di tahun 2008 dan 6,3 triliun di tahun 2009. Dari situ, kita bisa melihat bahwa kondisi keuangan Jiwasraya yang kurang baik bukan hanya sekarang, tapi pernah terjadi juga belasan tahun lalu. Di tahun 2013, Jiwasraya meluncurkan produk asuransi jiwa dan investasi bernama JS Saving Plan. Produk ini adalah yang nantinya menjadi sumber masalah dari skandal keuangan Jiwasraya. Strategi awal yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya. Produk asuransi JS Saving Plan menawarkan retur investasi dan nilai polis asuransi yang sangat menggiurkan. Karena tawaran yang menggiurkan tersebut, produk JS Saving Plan berhasil menarik ribuan nasabah dan menghimpun dana sampai triliunan rupiah. Produk ini menjadi salah satu produk unggulan dari Jiwasraya. Produk ini juga memberi kepastian keuntungan investasi sebesar 9-13% per tahun. Para nasabah juga dijanjikan jaminan investasi yang pasti aman dan tanpa resiko, karena seluruh resikonya akan dijamin dan ditanggung oleh PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, strategi marketing. Jiwasraya dalam melakukan strategi marketing, yaitu fokus mencari investor yang bisa menginvestasikan dananya dengan imbalan yang tinggi. Dan hal ini berhasil dilakukan oleh Jiwasraya, di mana dana kelolaan tersebut bisa memperpanjang cash flow perusahaan dan menutupi sebagian kerugian perusahaan. Permasalahan. Tiba-tiba pada November 2018, Jiwasraya mengumumkan bahwa mereka tidak sanggup membayar kewajiban polis produk JS Saving Plan yang jatuh tempo yang mencapai nilai 802 miliar rupiah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata aset Jiwasraya saat ini hanya sebesar 23,26 triliun rupiah. Sementara total kewajiban mencapai 50,5 triliun. Artinya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun. Kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah JS Saving Plan adalah sebesar 15,75 triliun rupiah. Sejarah terulang ekuitas Jiwasraya negatif lagi. Hal ini menjadi berita yang heboh di media sosial tahun yang lalu. Akar masalahnya ada di pengelolaan aset investasi Jiwasraya, khususnya yang berkaitan dengan produk JS Saving Plan. Bukannya memilih manajer investasi dengan reputasi yang baik dan produk reksadana dengan portofolio investasi yang baik, Jiwasraya malah membeli produk reksadana yang isi portofolio investasinya adalah saham-saham yang beresiko sangat tinggi. Berikut ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan tempat berinvestasi yang aman, tetapi sahamnya dibeli oleh Jiwasraya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan reksadana. 1. PT Eureka Prima Jakarta (LCGP). 2. PT Prima Cakrawala Abadi (PCAR). 3. PT Pool Advista Finance (Poolla). 4. PT Trada Alam Mineral (TRAM). 5. PT Geraha Andra Santra Propertindo (JGLE). Yang terakhir yaitu PT Hason International (MYRX). Penerapan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan Jiwasraya secara teori dan laporan dari pihak internal maupun eksternal sudah menjalankan dengan baik. Terbukti dengan tidak ada laporan yang perlu diwaspadai setiap tahun dan hasilnya clear. Namun praktiknya di dalam organisasi Jiwasraya
rekayasa keuangan telah menjadi sesuatu yang lumrah dan hal ini merupakan suatu kejahatan pidana. Pengeluaran produk investasi JS Saving Plan yang berisiko bagi perusahaan tidak dilakukan evaluasi dan mitigasi risiko yang menyeluruh, yang akhirnya menjadi permasalahan yang serius bagi Jiwasraya. Hal lain dalam melakukan investasi saham yang dilakukan oleh Jiwasraya ke perusahaan yang berisiko tinggi pun tidak dilakukan kajian yang menyeluruh serta evaluasi atas kerugian atau gagal bayar yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jika melihat secara nyata, unsur-unsur tata kelola perusahaan seperti transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness tidak berjalan di Jiwasraya, sehingga perusahaan mengalami kesemrawutan dalam manajemennya. Terbukti, perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini tidak dapat menjalankan tata kelola perusahaannya dengan baik dan konsisten, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 13,7 triliun. Pelanggaran etika bisnis kasus Jiwasraya. Yang menjadi concern yakni adanya pelanggaran etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, investasi saham dalam jumlah besar yang bersumber dari premi para pemegang polis pada saham-saham berkualitas rendah. Seharusnya, dalam mengelola dana nasabah, dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab moral. Yang kedua, pemberian harapan semu kepada pemegang polis melalui janji memberikan tingkat imbal hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil investasi lain seperti deposito. Yang terakhir, adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada para pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi AJS tidak dapat dicairkan. Terkait pengendalian perilaku manajemen dalam penetapan kebijakan, pengambilan keputusan dan operasional perusahaan harus dijaga agar tetap objektif, yaitu dengan menjaga yang pertama, keterbukaan informasi, yang kedua, pengawasan OJK, dan yang terakhir, tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Peran OJK dipertanyakan. Secara fundamental, kasus gagal bayarnya Jiwasraya ini karena penerapan good corporate governance dalam mengelola perusahaan tidak diterapkan dengan baik dan benar oleh pimpinan Jiwasraya sesuai dengan aturan yang sudah ada, yaitu POJK nomor 73 POJK titik 05 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.